Hai. Perkenalkan, nama aku Diva Dwi Anitias, biasa dipanggil dengan Diva. Nah, kali ini aku akan membahas tentang komunikasi dalam administrasi, khususnya 5 jenis komunikasi, yaitu komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa, dan komunikasi antar budaya, dan beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi ini merupakan hal yang sangat krusial, sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam administrasi. Karena tanpa adanya komunikasi, hal itu nggak sejalan dengan yang tadinya harusnya A, karena tidak ada komunikasi maka menjadi B atau C gitu kan. Nah, jadi penting antara komunikasi atau koordinasi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Nah, begitu juga dalam pelayanan publik, komunikasi ini sangat dituntut untuk menjadi suatu keharusan yang tutur bahasanya itu juga sangat baik dan itu harus efektif dengan apapun keadaan yang ada di lapangan. Next, kita lanjut aja ke komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung. Nah, baik secara tatap muka ataupun secara melalui media. Nah, jenis komunikasi ini biasanya lebih bersifat personal karena melibatkan emosi, persepsi, dan hubungan antar individu. Contohnya nih, misalkan seorang pegawai berbicara langsung dengan atasannya terkait tugas yang belum dipahami. Dalam situasi ini terjadilah yang namanya komunikasi antar pribadi, di mana pegawai biasanya bertanya dengan atasannya dan atasan memberikan penjelasan terkait dengan pertanyaan oleh pegawai itu. Dalam konteks administrasi, komunikasi antar pribadi penting untuk membangun hubungan kerja yang baik, untuk meningkatkan kepercayaan, menghindari kesalahpahaman. Kita lanjut ke komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok yaitu komunikasi yang terjadi dalam satu kelompok dengan kelompok lainnya dengan tujuan tertentu. Biasanya komunikasi ini terjadi dalam rapat, diskusi, atau kerja tim. Contohnya yaitu misalkan dalam rapat organisasi kampus yang membahas tentang proker, program kerja, setiap anggota itu akan menyampaikan opininya tentang topik yang dibicarakan dan berdiskusi antara satu regu dengan regu yang lain untuk mengambil keputusan bersama. Dalam komunikasi sangat penting untuk mengambil keputusan itu dengan cara bermusyawarah. Itu merupakan kunci dalam komunikasi kelompok yang merupakan bentukan dari pemecah masalah, dan itulah yang dinamakan dengan koordinasi antara anggota tim yang satu dengan tim yang lainnya. Next, kita lanjut ke komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi, ya jelas dong namanya aja komunikasi organisasi. Jadi jelas dalam koordinasi antar organisasi. Komunikasi ini terjadi dalam satu organisasi baik secara formal maupun yang informal. Komunikasi ini berjalan secara vertikal dari bawahan atau sebaliknya dari atasan ke bawahan, maupun horizontal antara sesama pegawai. Contohnya yaitu penyampaian instruksi dari pimpinan kepada staf melalui surat resmi atau kepada bagian yang sangat penting dalam organisasi tersebut. Nah, jadi misalkan kepala bidangnya nanti akan menyampaikan kepada staf-stafnya, atau staf nanti akan memberi informasinya kepada anggota-anggotanya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk komunikasi antar sesama pegawai dalam satu divisi yang juga termasuk dalam komunikasi organisasi. Dalam administrasi publik, komunikasi organisasi itu sangat penting, sangat krusial untuk memastikan bahwa
Kebijakan, aturan, dan tugas itu dapat dipahami dan dijalankan dengan baik oleh seluruh anggota organisasi. Nah, contohnya itu ya seperti misalkan aku nih anggota Hima. Nah, antara aku dengan teman-teman aku akan memiliki yang namanya kepala dinas. Nah, kepala dinas itu yang akan memberikan arahan kepada kami yang anggota-anggota tersebut. And then kita lanjut ke komunikasi massa. Komunikasi massa ini komunikasi yang dilakukan melalui komunikasi media massa yang ditunjukkan kepada khalayak ramai. Media yang digunakan bisa berupa televisi, tapi zaman sekarang ini semuanya melalui handphone dan jarang adanya melalui radio. Dan yang paling utama itu melalui Instagram atau TikTok. Nah, media ini sangat penting di zaman sekarang ini dalam menyampaikan informasi yang cepat, tanggap, tapi juga ada yang namanya hoax. Misalnya nih, dalam pemerintahan itu menyampaikan informasi tentang kebijakan baru melalui televisi atau media sosial seperti Instagram, Twitter, ataupun TikTok. Dalam administrasi negara, komunikasi massa yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara luas seperti pengumuman, layanan publik, kebijakan, atau kampanye sosial. Komunikasi harus jelas, mudah dipahami, dan harus terhindar dari yang namanya hoax. Nah, itu tuh yang dapat menyebabkan kesalahpahaman antara masyarakat dengan instansi yang menyebabkan tersebut. Nah, karena itu pentinglah yang namanya koordinasi antara bidang yang satu dengan bidang yang lain sebelum menyampaikan informasi itu kepada masyarakat, pada khalayak umum. And then kita lanjut ke komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya berarti antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Nah, komunikasi antar budaya ini adalah komunikasi yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Perbedaan ini bisa berupa bahasa, nilai, norma, atau kebiasaan. Nah, kita lanjut ke contoh. Contohnya misalkan nih ada wisatawan asing yang berkunjung ke Bali. Seorang turis dari negara Eropa berlibur ke Pulau Dewata. Nah, dia berinteraksi nih dengan warga lokal yang terbiasa dengan langsung ngomong yang to the point. Sementara masyarakat lokal tuh cenderung dengan bahasa yang lembut, halus, sopan, apalagi masyarakat Bali. Karena di sana itu dikenal dengan wisatanya tuh indah-indah. Jadi mudah biasa kita untuk melihat turis untuk ke sana. Nah, oleh karena itu dalam situasi ini komunikasi antar budaya itu menjadi suatu hal yang sangat memicu karena adanya perbedaan cara bicara, berbedanya cara tingkah laku atau beda dari cara norma kesopanan. Agar komunikasi itu berjalan dengan baik, wisatawan itu juga perlu menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Misalnya, menggunakan bahasa yang lebih sopan dan menghargai budaya setempat. Nah, oleh karena itu, komunikasi itu memiliki dampak yang sangat krusial, terutama dalam administrasi, dalam menempatkan diri ke daerah lain, karena yang menjadi dasar dalam proses penyampaian informasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan. Berbagai jenis komunikasi seperti komunikasi antar pribadi, kelompok, massa, antar organisasi, dan antar budaya memiliki fungsi yang sangat krusial, namun saling berkaitan. Walaupun berbeda tapi saling berkaitan. Komunikasi yang efektif itu dapat mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan kerja, serta menciptakan hubungan yang baik antar individu maupun kelompok. Selain itu, dalam konteks yang lebih luas, komunikasi juga berperan penting dalam menyampaikan kebijakan kepada masyarakat agar dapat dipahami dan diterima dengan baik. Oleh karena itu,
Kemampuan berkomunikasi yang baik menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam bidang administrasi tadi, agar setiap tujuan organisasi, setiap tujuan kita pergi holiday atau segala macamnya lah, itu tercapai secara optimal. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Next, kita lanjut ke video selanjutnya. And bye-bye, see you guys.